Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Ustazah Ari di kelas 8 di semester 2. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian tetap sehat dan belajar tetap semangat. Oke, pembelajaran hari ini kita masuk ke dalam darah dan jantung. Nah, kita masuk ke dalam pertemuan yang pertama nih. Kita akan membahas tentang jantung dan darah. Kalian pasti punya dua organ ini ya. Jantung itu fungsinya untuk apa? Untuk memompa darah. Jadi mereka berdua saling berhubungan. Oke, dilanjut. Nah, coba kalian perhatikan nih dalam slide-nya. Yang pertama ada sistem peredaran darah pada manusia. Ada komponen peredaran darah, sistem sirkulasi ya. Peredaran darah itu biasa disebut dengan sistem sirkulasi pada manusia. Itu terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih masuk ke dalam darah dan jantung. Untuk pembuluh darah itu nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, ada yang di bawah nih. Sistem peredaran darah manusia ternyata ada dua nih ya. Ada sistem peredaran darah tertutup dan ada sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah ganda itu dibedakan atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Maksudnya seperti apa peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Nah, kalian bisa lihat tuh ya. Di slide kalian itu peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang dialirkan dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Itu ya namanya itu adalah peredaran darah yang kecil. Jantung, paru-paru, dan jantung. Nah, kemudian ini yang kedua, ada peredaran darah besar itu ya. Maaf ya di slide itu salah, yaitu peredaran darah besar. Adalah jantung ke seluruh tubuh, kemudian ke jantung. Nah, jadi sistem peredaran darah itu ada dua macam dalam tubuh kita. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Kalau kecil jantung, paru-paru, jantung. Kalau besar adalah jantung, seluruh tubuh jantung. Bedanya di mana? Di paru-paru dan seluruh tubuh. Dikatakan besar karena dia melalui seluruh tubuh, baru kembali lagi ke jantung. Dikatakan kecil karena dia berada di paru-paru dan jantung. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya nih ada darah. Oke ya. Darah, aliran darah pada tubuh manusia. Jadi bagaimana sih darah itu mengalir ke dalam tubuh manusia? Kalian bisa perhatikan itu ada nomor-nomor, ada warna merah dan ada warna biru. Warna merah itu artinya darah tersebut mengandung banyak oksigen. Sedangkan yang darah biru itu adalah darah yang sedikit oksigennya atau kadar oksigennya atau dia lebih sedikit, kebanyakan CO2-nya gitu ya. Nah, di dalam plasma darah terdapat sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah itu disebut sebagai eritrosit. Dan sel darah putih itu adalah leukosit dan keping darah merah itu adalah trombosit yang biasanya kita sebut keping darah itu namanya trombosit. Jadi sel darah itu ada 3 macam ya. Sel darah merah namanya eritrosit, sel darah putih namanya leukosit, dan keping darah namanya trombosit. Nah, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Kita masuk ke dalam fungsi darah. Kalau tadi adalah macam-macam darah, itu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sekarang adalah fungsi darah.
Pada umumnya darah itu ada 4 fungsinya ada 4 ya. Yang pertama dia sebagai alat pengangkut, yang kedua dia sebagai alat pertahanan tubuh, yang ketiga dia sebagai pengatur suhu tubuh, dan yang keempat dia sebagai penutup luka. Nah, yang pertama saya jelaskan, yang pertama adalah sebagai alat pengangkut. Artinya dia yang mengangkut siapa? Yang berfungsi, siapa sih yang menjadi fungsi pengangkut? Itu adalah sel darah merah dan plasma darah. Sel darah merah itu dia mengangkut adanya oksigen dan karbon dioksida. Dan plasma darah itu mengangkut zat-zat makanan, zat-zat sisa, dan juga hormon. Nah, selanjutnya itu adalah dia sebagai alat pertahanan tubuh. Maksudnya dia yang memerangi semuanya penyakit gitu ya. Itu adalah fungsi dari sel darah putih. Dia yang memakan bibit penyakit dan membentuk antibodi. Itu namanya sel darah putih sebagai pertahanan tubuh. Nah, ada dia sebagai pengatur suhu tubuh, yaitu darah membawa panas dari dalam tubuh yang mana menuju kulit untuk dilepaskan. Dan terakhir, dia sebagai penutup luka. Siapa sih yang bertugas sebagai penutup luka? Yaitu keping darah, yaitu trombosit yang mengeluarkan enzim trombokinase. Bagaimana proses untuk penutupan luka tersebut? Kalian bisa simak nanti di slide selanjutnya. Oke, coba ya. Nah, ini adalah bagaimana darah itu menutup luka. Jadi diawali dari darah ada luka ya, kemudian terbentuklah adanya protrombin, di buku kalian juga ada itu ya. Kemudian dia dibantu oleh adanya enzim dan kalsium dan vitamin K akan membentuk yang namanya trombin. Trombin kemudian akan mengubah menjadi fibrinogen dan terbentuklah yang namanya benang-benang fibrin. Itu adalah bagaimana proses yang mana keping darah itu menutup luka. Jadi dari protrombin yang dibantu oleh enzim dan kalsium vitamin K yang akan membentuk trombin, kemudian fibrinogen dan benang-benang fibrin. Nah, benang-benang tersebutlah yang akan mengikat si darah tersebut satu sama lain sehingga dia akan tertutuplah lukanya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat lagi nih lanjutannya. Tadi adalah fungsi darah, sekarang komponen darah. Kalian bisa baca ya di situ ya, komponen-komponen darah. Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum paham di sini, boleh kalian tanyakan, kalian screenshot, kalian tanyakan ke Ustazah Ari ya, komponen-komponen di dalam darah itu. Oke, kalian screenshot ya kalau misalkan kalian nggak paham. Nah, kita kembali lagi nih masuk ke dalam penggolongan darah. Nah, ini yang biasanya kita donor-donor darah itu ya. Yang biasanya kalau dalam ini kamu anaknya nih, kamu bukan anaknya. Nah, ini ternyata di dalam penggolongan darah ini. Siapakah sih yang menemukan ini? Adalah Karl Landsteiner. Nah, ini adalah yang mengemukakan golongan darah. Dia menggolongkan darah menjadi golongan darah A, golongan darah B, AB, dan juga O. Kalian bisa lihat itu di dalam tabel ya. Golongan darah A dia memiliki agglutinogen A dan agglutininnya adalah B, beta ya. Nah, itu B juga kalian bisa lihat. Nah, di situ ada panah nih. O disebut dengan donor universal. Kenapa demikian? Karena O itu tidak memiliki antigen. Artinya dia itu mampu untuk mendonorkan ke semua golongan darah. Ya. Ustazah ulangin lagi, golongan darah O itu disebut dengan donor universal karena dia tidak memiliki antigen, sehingga dia mampu untuk mendonorkan ke semua golongan darah. Sedangkan golongan darah AB itu disebut dengan resipien universal. Artinya apa? Jadi golongan darah AB itu bisa didonorkan dengan seluruh golongan darah. Misalkan
kalian golongan darahnya AB, kalian butuh donor darah. Nah, golongan darah A, B, dan O itu mampu mendonorkan ke kalian. Nah, itu maksudnya resipien, kalian yang menerima. Ibaratkan kalian itu menerima semua dari golongan darah, itu namanya golongan darah AB. Kalau yang golongan darah O itu dia yang mendonorkan, yang memberikan semua. Kalau yang golongan darah AB yang menerima, gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya nah, masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada arteri dan ada vena. Arteri adalah yang berwarna merah yang mana dia banyak mengandung oksigen, dan vena itu adalah darah yang mengandung banyak karbon dioksida gitu. Nah, pembuluh darah itu tadi kan ada arteri dan vena. Arteri dan vena, kalau arteri itu disebut dengan pembuluh nadi. Nah, biasanya kalian itu kan lihat nadi gitu ya, ada di tangan ataupun di bagian leher, karena memang nadi terbesar dan nadi yang dekat dengan kulit itu ada di bagian tangan dan juga leher, itu nadi atau arteri. Nah, berdasarkan ukurannya nadi itu terbagi menjadi 3 macam, ada aorta, ada arteri, dan arterior. Maksudnya gimana? Aorta adalah pembuluh arteri yang paling besar. Aorta tersebut itu berada di bagian jantung. Jantung yang menyalurkan ke seluruh tubuh itu ada yang namanya aorta, pembuluh nadi arteri aorta. Ya, jadi pembuluh terbesar itu disebut dengan aorta. Kalau arteri itu adalah yang bagian yang menyalurkan ke seluruh tubuh juga. Kalau arterior itu adalah bagian kecil dari arteri, bagian dalam dari arteri. Nah, berdasarkan macamnya itu ada pembuluh nadi tubuh dan pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis. Nah, pembuluh balik atau vena itu terdiri atas pembuluh balik bagian atas, vena cava superior, dan pembuluh balik bagian bawah, vena cava inferior, dan terakhir adalah pembuluh balik vena di paru-paru, namanya vena pulmonalis. Dan pembuluh darah yang terakhir adalah pembuluh kapiler, tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan jaringan gitu. Oke, kita lanjut ke jantung. Karena kita belum belajar tentang bagaimana aliran yang ada di jantung, itu kita jadi belajar bagian-bagian jantungnya ya. Kalian bisa lihat di situ ada nomor 1 sampai nomor 15. Nomor 1 itu letaknya bagian atas, itu namanya adalah arteri ya. Nomor 1 itu arteri, nomor 2 adalah vena cava superior yang pada bagian atas ya. Yang ketiga adalah arteri pulmonalis kanan, yang keempat vena pulmonalis kanan, atrium kanan, yang nomor 6 katup tricus pedalis, nomor 7 ventricle kanan, 8 vena cava inferior, 9 katup semilunalis, nomor 10 ventricle kiri, 11 katup bicus pedalis, 12 atrium kiri, 13 vena pulmonalis, 14 arteri pulmonalis, dan terakhir adalah aorta. Nah, itu ya. Itu adalah bagian-bagian di jantung. Nanti bagaimana cara jantung itu mengalirkan darah, itu nanti kita akan belajarin di pertemuan selanjutnya itu ya. Bagaimana sih darah itu diproses ke dalam di paru-paru yang mana dia dapat beredar ke seluruh tubuh. Itu nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, itu tadi yang dapat Ustazah sampaikan. Nah, jangan lupa ada tugas. Ada tugas ini yang akan kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan ke rubelmunya. Nah, ini tugas 7.1 dan 7.2. Silakan kalian buka di bukunya, itu ada tugas 7.1 dan 7.2. Itu ya.
di bab sistem peredaran darah itu nanti ada tugas itu di 7.1 dan 7.2. Pengirimannya itu melalui rubelmu. Oke, sudah paham ya? Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan itu kalian bisa mengerti. Apabila ada yang masih belum paham, itu bisa ditanyakan langsung ke Ustazah atau Ustazah Ulfa. Apabila dalam menyampaikan materi Ustazah ada salah, Ustazah mohon maaf. Dan semoga kalian itu tetap semangat, nggak boleh malas-malasan lagi belajarnya ya, karena tanggung jawab seorang siswa itu adalah belajar, dan belajar. Oke, cukup sekian dari Ustazah akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.